Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendi Ruswandi dari Farmasi C 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi permanganometri dan titrasi bromatometri. Sebelumnya terima kasih pada Bu Sri Rejeki selaku dosen mata kuliah dari kimia analis kuantitatif. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu penjelasan tentang titrasi permanganometri. Permanganometri ini merupakan metode titrasi menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titrannya. Titrasi ini didasarkan dengan reaksi reduksi oksidasi. Untuk prinsip titrasi permanganometri ini yaitu reaksi reduksi oksidasi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam atau H2SO4 untuk mencapai oksidasi dari kalium permanganat yang paling tinggi, dan bilangan oksidasinya yaitu dari +7 menjadi +2. Nah, untuk larutan bakunya yaitu titrasi permanganometri menggunakan kalium permanganat sebagai pentiternya, dan untuk analitnya diantaranya yang pertama besi 2 atau Fe2+, yang kedua asam oksalat, dan yang ketiga natrium oksalat. Nah, untuk indikatornya bisa dikatakan titrasi permanganometri ini sendiri yaitu autoindikator. Kenapa? Karena ion kalium yang digunakan berubah warna yang cukup jelas sehingga titik titrasi akhir bisa ditentukan, yaitu dari bening menjadi merah muda. Nah, selanjutnya untuk penetapan kadar dari titrasi permanganometri ini sendiri yaitu yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dan yang kedua dimasukkan 10 mili asam sulfat atau H2SO4 ini ke dalam Erlenmeyer untuk merubah larutan menjadi atau dalam keadaan suasana asam. Dan yang ketiga, jika sampel atau analit asam oksalat atau natrium oksalat ini harus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 70 derajat Celcius. Dan yang terakhir, setelah itu dititrasi dengan kalium permanganat sehingga berubah warna dari bening menjadi merah muda. Dan untuk rumus penetapan kadar ini yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Selanjutnya untuk penggunaan titrasi permanganometri dalam bidang farmasi yaitu untuk penetapan kadar suatu senyawa pada pembuatan sediaan obat. Contoh, misalkan kapsul, tablet, atau injeksi dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu titrasi bromatometri. Bromatometri merupakan metode titrasi penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Untuk prinsip dari titrasi bromatometri ini yaitu kalium bromat adalah oksidator kuat yang akan direduksi menjadi bromida oleh oksidator. Larutan baku yang digunakan pada titrasi ini yaitu kalium bromat atau KbRO3. Dan untuk analitnya diantaranya yaitu fenol, asam salisilat, anilin, dan sulfonomida, dan lain sebagainya. Untuk indikatornya yaitu pada titrasi bromatometri menggunakan 2 indikator. Yang pertama, indikator metil merah. Titik akhir titrasi ditandai dengan warna merah
menjadi warna bening. Dan yang kedua indikator metil oren atau MO. Titik akhir titrasi MO ini ditandai dengan warna oranye atau warna jingga menjadi bening. Selain menggunakan dua indikator tersebut, titik akhir titrasi dapat ditandai dengan terbentuknya brom bebas karena rusaknya indikator oleh brom pada suasana asam yang menjadikan larutan berubah warna dari bening menjadi kuning muda. Selanjutnya untuk penetapan kadarnya. Yang pertama, sampel atau analit dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, dan yang kedua ditambahkan indikator 1-3 tetes. Yang ketiga, titrasi sampel tersebut dengan menggunakan kalium bromat. Dan untuk rumus penetapan kadar tersebut yaitu V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Untuk penggunaan titrasi bromatometri pada bidang farmasi yaitu diantaranya yang pertama, menganalisis senyawa-senyawa yang bersifat reduktor seperti vitamin C. Yang kedua, menganalisis senyawa-senyawa yang bereaksi secara substitusi dengan brom seperti asam salisilat. Dan yang ketiga, menganalisis senyawa-senyawa yang bereaksi secara adisi dengan brom seperti kalsium siklobarbital. Dan yang terakhir, menganalisis senyawa-senyawa yang memiliki struktur aromatik dan struktur yang memiliki kata rangkap. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.